Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf akhlak waswaja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafiuddin Sobirin MPDI. Kami dari Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan tasawuf. Yang kedua, apa saja macam-macam tasawuf. Yang ketiga, apa saja pengaruh tasawuf untuk kehidupan manusia. Yang keempat, apa yang dimaksud akhlak. Dan yang kelima, apa saja macam-macam akhlak. Pengertian tasawuf. Secara bahasa, tasawuf berasal dari kata sof yang artinya barisan dalam sholat berjamaah. Sofwah yang berarti terpilih atau terpilih, sofa atau sohwu yang artinya bersih atau suci. Menurut Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, tasawuf adalah membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang dan menebarkan akhlak yang fitri, menekan sifat basyariah atau sifat kemanusiaan, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat-sifat kerohanian, berpegang pada ilmu kebenaran, mengamalkan sesuatu yang lebih utama atas dasar keabadiannya, memberikan nasihat kepada umat, benar-benar menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Selanjutnya ada macam-macam tasawuf. Yang pertama, tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti, dan juga perbaikan akhlak. Tahap sistem pembinaan tasawuf akhlaki. Yang pertama ada tahali, yaitu usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Yang kedua ada tahali, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji serta mengisi diri dengan perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan ketentuan agama, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin. Yang ketiga, tajalli, yaitu lenyapnya atau hilangnya hijab dari sifat kemanusiaan atau terangnya nur yang selama ini tersembunyi atau fana, segala sesuatu selain Allah, ketika nampak wajah Allah. Yang keempat yaitu munajat, melaporkan segala aktivitas yang dilakukan kepada Allah. Yang kelima ada muraqabah, yaitu merasakan kesertaan Allah, merasakan keagungan Allah di setiap waktu dan keadaan, serta merasakan kebersamaannya di kala sepi ataupun ramai. Yang selanjutnya ada muhasabah, yaitu memikirkan, memperhatikan, memperhitungkan amal dari apa-apa yang ia sudah lakukan dan apa-apa yang ia akan lakukan. Selanjutnya ada tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasionalis. Pengasasannya, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Para sufi yang juga filosof pendiri aliran tasawuf ini mengenal dengan baik filsafat Yunani serta berbagai aliran seperti Socrates, Aristoteles, aliran Stoa, dan aliran Neoplatonisme dengan filsafatnya tentang emanasi. Objek yang menjadi perhatian para tasawuf filosof adalah yang pertama, latihan rohania dengan rasa intuisi serta introspeksi diri yang timbul darinya. Mengenai latihan dengan tahapan makom maupun keadaan atau hal, rohani serta rasa atau dauk. Yang kedua ada iluminasi atau hakikat yang tersinggap dari alam gaib, seperti sifat-sifat rohani, arti, kursi, malaikat, wahyu, kenabian, roh, hakikat realitas tentang wujud yang gaib maupun yang tampak, dan susunan kosmos, terutama tentang penciptaannya. Mengenai iluminasi ini, para sufi dan juga filosof tersebut melakukan latihan rohania dengan mematikan kekuatan syahwat serta menggairahkan roh dengan jalan menggiatkan zikir. Dengan zikir, menurut mereka jiwa dapat memahami hakikat realitas-realitas. Yang ketiga ada tasawuf irfani, yaitu tasawuf yang berusaha menyikap hakikat kebenaran atau makrifah, diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan atau mauhibah. Ilmu ini diperoleh karena si sufi berupaya melakukan tasfiyat al-qalb
Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batiniah dengan Tuhan, sehingga pengetahuan atau ma'rifah dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham atau intuisi. Tokoh-tokoh yang mengembangkan tasawuf irfani antara lain Rabi'ah al-Adawiyah, Zunun al-Misri, Junaidi al-Baghdadi, Abu Yazid al-Bustami, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Abu Bakar Asyibli, Syekh Abu Hasan al-Furqani, Al-In al-Zuqat al-Hamdani, Syekh Najmuddin al-Kubroh, dan lain-lainnya. Selanjutnya, tasawuf dan pengaruhnya bagi manusia. Yang pertama, tasawuf berpengaruh dalam pemikiran dan intelektual Islam. Yang kedua, dalam sosial dan ekonomi umat. Yang ketiga, terhadap tradisi dan budaya masyarakat pedesaan dan perkotaan. Yang keempat, konsep spiritualitas dalam masyarakat pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya, pengertian akhlak. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq. Khuluq atau akhlak adalah sesuatu yang telah tercipta atau terbentuk melalui proses. Karena sudah terbentuk, akhlak disebut juga dengan kebiasaan. Definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin adalah ungkapan tentang keteladanan yang melekat pada jiwa dan darinya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan kepada pemikiran dan pertimbangan. Menurut Muhammad Abdul Aziz Al-Khuli dalam buku Adab Al-Nabawi, khuluq atau akhlak adalah sifat jiwa yang sudah terlatih demikian kuatnya, sehingga mudahlah bagi yang mempunyai melakukan suatu tindakan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Sedangkan secara terminologi, ulama sepakat mengatakan bahwa akhlak adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara spontan tanpa memerlukan pikiran dan dorongan dari luar. Macam-macam akhlak. Berdasarkan sifatnya, akhlak dapat dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlak mahmudah dan akhlak tercelah, yaitu akhlak mazmumah. Menurut Imam Al-Ghazali, pembagian akhlak dibagi menjadi dua dengan menggunakan istilah munjiat untuk akhlak mahmudah dan muhlihat untuk akhlak mazmumah. Yang pertama, akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik diwujudkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak yang baik dilahirkan oleh sifat-sifat yang baik pula. Yang kedua, akhlak al-mazmumah, termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, baik itu perintah maupun larangannya, dan tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.